Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bu Eka Safitris, SPDI, MPDI, selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa Teknik Pertanian. Apa kabar kalian semua? Sebelum kami menyampaikan presentasi, kami akan menjelaskan materi bab 5 ini. Namun, sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah kutipan hadis yang berbunyi, Pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang etika, dan dari pengertian-pengertian tersebutlah dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Sementara moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan sebagai susila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, maka etika dan moral memiliki kesamaan arti tentang ukuran baik dan buruk. Namun, etika mendasarkan pada ukuran akal pikiran, sedangkan moral mendasarkan perbuatan baik dan buruk tersebut atas kebiasaan sosial atau lingkungan. Adapun akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persamaan dengan kata makhluk, artinya yang diciptakan, dan makhluk artinya patut atau pantas, halik artinya pencipta atau perbuatan. Kesamaan akar kata tersebut menunjukkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian keselarasan, kepatutan, dan kepantasan antara perilaku manusia dan kehendak sang pencipta yang menciptakan manusia dan alam raya ini. Pengertian akhlak dari segi istilah kita dapat merujuk kepada pendapat para akar di bidang ini, dan dari berbagai definisi tersebutlah dapat diambil substansinya. Paling tidak terdapat 5 ciri perbuatan akhlak. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. Yang kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak atau khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain atau karena ingin mendapatkan pujian. Selanjutnya, hubungan ilmu akhlak dan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Abu Dinata, dalam menjalankan fungsinya, ilmu akhlak tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu yang lain, bahkan memiliki hubungan yang erat. 1. Ilmu akhlak dengan sosiologi. Hubungan kedua ilmu ini sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. 2. Ilmu akhlak dengan ilmu psikologi. Hubungan ilmu ini sangat erat karena psikologi membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Melalui ilmu psikologi atau ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifatnya, sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, melalui bantuan informasi yang diberikan ilmu jiwa atau ilmu psikologi, maka secara teoretik ilmu akhlak dapat dibangun dengan kokoh. 3. Ilmu akhlak dengan ilmu hukum. Hubungan ilmu ini sangat erat karena tujuannya hampir sama, yaitu mengatur perbuatan manusia demi terwujudnya keselarasan
keselarasan, keselamatan, dan kebahagiaan. 2. Cara kita bertindak harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan akhlak. Namun, pada ilmu hukum Islam, semua perbuatan yang dinilai baik atau buruk oleh akhlak ternyata mendapatkan kepastian hukum tertentu. Contoh, menyingkirkan duri dari jalan. Untuk perbuatan baik ini, akhlak menilainya sebagai perbuatan yang baik. Hukum menilainya tidak berarti apa-apa, sedangkan hukum Islam menilainya dianjurkan atau mandub. Dengan demikian, pertalian antara hukum Islam dan akhlak lebih erat dibandingkan dengan hukum atau etika filsafat. 4. Ilmu akhlak dengan filsafat. Hubungan ilmu ini sangat erat, dapat ditunjukkan pada pemikiran filsafat Ibnu Sina, memberikan petunjuk bahwa dalam pemikiran filsafat terdapat bahan-bahan atau sumber yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi konsep ilmu akhlak. Sedangkan pada pemikiran Al-Ghazali mengenai cara mengajarkan akhlak. Yang kelima, ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Ahmad Dimarimba mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah identik dengan tujuan hidup seorang muslim, yaitu menjadi hamba Allah yang mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya. Yang ketujuh, ada ilmu akhlak dengan tasawuf. Nah, yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas. Dari sini, tasawuf didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh dunia dan memusatkan perhatiannya kepada Allah. Kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Sehingga tasawuf didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak baik sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Yang ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka tasawuf didefinisikan sebagai kesadaran fitrah, perasaan percaya kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Di sini saya menjelaskan mengenai keutamaan akhlak mulia. Berikut ini beberapa keutamaan akhlak mulia yang secara eksplisit disebutkan dalam sejumlah kitab hadis. 1. Yang paling sempurna imannya, orang-orang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Sesungguhnya yang paling aku sukai dari kalian semua dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Sesungguhnya orang yang terpilih di antara kalian semua adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlaknya, karena sesungguhnya Allah murka kepada para pelaku perbuatan keji dan buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Sesungguhnya kemuliaan akhlak seseorang mukmin menyusul derajat dari ahli puasa dan ahli sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Ada 4 perkara jika hal itu terdapat dalam diri kalian, maka tidaklah membahayakan bagi kalian hilangnya dunia dari kalian. Menjaga amanah, pembicaraan yang jujur, akhlak mulia, dan menjaga diri dalam hal makanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. 7. Sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. 8. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. 9. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ahmad, dan Al-Hakim. 10. Demi ayah dan ibuku, sebelumnya atau sesudahnya, saya tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik pengajarannya daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Demikian sabda-sabda Nabi SAW dan perbuatannya
yang menunjukkan ketinggian dan keluhuran akhlak serta menempatkan posisi dan porsi akhlak mulia dalam Islam agar dijadikan pedoman bagi umatnya. Metode pencapaian akhlak mulia yaitu mengosongkan akhlak yang mulia dalam diri setiap muslim adalah keniscayaan dalam rangka mengarungi perjalanan hidupnya agar sampai tujuan akhirat dengan selamat. Sedangkan Muhaimin berpendapat, metode pencapaian akhlak ada 3 cara yang dipergunakan dalam menempuh pendakian akhlak, yaitu 1. Tahali, yakni mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan maksiat lahir batin. Para ahli mengatakan at-tahali bil akalis syai'ah, yaitu mengosongkan diri dari sifat tercela. Melalui metode ini seseorang dituntut menghindari dari sifat-sifat madmumah atau tercela. Yang kedua, tahali, yakni mengisi dengan sifat-sifat terpuji secara lahir batin atau mahmudah. Para ahli mengatakan at-tahali bil akhlak al-karimah, yaitu mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Akhlak yang baik seperti akhlak amanah, dapat dipercaya, suka memberi maaf, suka menolong, dan berjiwa luhur. Yang ketiga, tajali, yakni merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli mengatakan at-tajali ila rabbil bariyah, yaitu merasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai metode tajali, maka seseorang dituntut melakukan musyaratah, yaitu memperingati diri agar tidak berbuat maksiat. Selanjutnya, Quraisy Shihab menulis beberapa pandangannya terkait dengan pembentukan akhlak yang direstui Islam sebagai berikut, yaitu dengan cara tahaluk, yaitu memaksakan diri dan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Ruang lingkup dan implementasi akhlak dalam kehidupan. Sebelum kita membahas ruang lingkup akhlak, ada baiknya kita mengenal akhlak mulia sosok panutan umat Islam, manusia teragung, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia, bahkan beliau tetap bersikap baik dan ramah terhadap orang yang membencinya. Tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali ketika ia berjuang di jalan Allah. Beliau menjaga dirinya dari 3 hal, yakni al-mirai, yang artinya berpura-pura agar dikatakan baik, al-ibkar, tergesa-gesa, dan wama la yakni, yang artinya berkata yang tidak bermanfaat. Terhadap orang lain, beliau pantang melakukan 3 hal, yakni mencela, mengejek, dan mencari kesalahan. Dengan menyimak karakter seperti di atas, nyatalah bahwa Rasulullah SAW berada di puncak akhlak manusia seluruhnya. Dan karena akhlaknya pula menjadi konsideran dalam pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul Allah yang menjadi panutan umat manusia. Mengenai ruang lingkup akhlak, Muhammad Abdullah Darras sebagai dikutip Rosyihun Anwar membagi ruang lingkup akhlak atas 5 bagian, yakni akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup akhlak antara lain adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Sedangkan Al-Hindi Al-Mutaki membagi akhlak berdasarkan sifat dan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi 2 hal, yaitu akhlak mahmudah, yang artinya akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, yang meliputi diantaranya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, taat beribadah, tawadhu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela, atau biasa juga disebut dengan akhlak syiah, yang artinya akhlak jelek. Di antaranya seperti kufur, syirik, murtad, fasik, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak kepada khalik dan akhlak kepada makhluk. Sedangkan Quraisy Shihab dengan mempersempit makna akhlak luhur dengan istilah sopan santun yang diajarkan Islam dalam cakupan sebagai berikut. Yang pertama adalah sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sopan santun terhadap Rasulullah SAW, yang ketiga adalah sopan santun terhadap sesama manusia, yang keempat adalah sopan santun terhadap binatang, yang kelima sopan santun terhadap tumbuh-tumbuhan, yang keenam sopan santun terhadap lingkungan alam dan benda-benda tak bernyawa, yang ketujuh adalah sopan santun terhadap makhluk yang bersembunyi,
Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.